Saya suka relawan karena memang saya senang suka yang terjun langsung ke lapangan kayak gini. Kalau kayak bersosialisasi langsung sama masyarakat. Untuk saat ini sih kami hanya bertiga untuk menangani jenazah COVID-19 ini, khusus perempuan kami hanya bertiga. Ya sedih aja melihat menangani jenazah seperti itu tidak dimakamkan secara layak, dimandiin secara layak, yang seperti biasanya kalau dari umat muslim mandiin, dikafanin. Nah, kalau yang kita tangani sekarang ini dianya dibungkus pakai plastik, terus itu kafanin dengan baju-baju yang dia pakai, yang dia kenakan, hanya ditayamumin, tidak dimandiin. Itu yang sebenarnya yang bikin sedih lihatnya kayak gitu. Kalau yang selama ini kita nggak pernah yang namanya mandiin jenazah, nggak pernah ketemu sama berhubungan langsung sama jenazah, akhirnya kita berhubungan langsung kayak gini kan ada rasa ketakutan sendiri. Tapi ya setelah kita laluin beberapa bulan ini, kita laluin nangani jenazah, akhirnya sudah terbiasa, rasa takut itu sudah nggak ada. Saya merasa bangga jadi polisi seperti ini, maksudnya langsung nangani kayak COVID seperti ini. Nggak semua orang yang bisa, nggak semua orang ada yang mau. Jadi ini suatu kebanggaan saya sendiri, kebanggaan juga buat keluarga saya sendiri. Kalau dibilang dirasain, ada rasa was-was ya, khawatir, takut kena gitu kan. Tapi kan udah ada bantuan juga, kita kan kerja sama-sama pemerintah juga, ada APD lengkap, semuanya lengkap. Jadi kalau untuk khawatir ada, tapi sedih juga gitu. Dengan melihat mereka yang nggak layak dimakamin itu ada perasaan sedih juga gitu. Sejauh ini untuk sementara ya, untuk saat ini tuh 17 jenazah perempuan. Dari DKI Jakarta, semua Jakarta punya. Ada pasti, maksudnya yang berharga tuh gini, saya punya pengalaman gitu. Saya kan Nasrani. Jadi saya tahu, saya kan nanganinnya kan, maksudnya agamanya kan banyak kan, ada 5 tuh. Nah itu tuh gimana cara mengkafani secara muslim, seperti ini gitu. Jadi saya punya ilmu, saya punya pengalaman juga, jadi itu yang mungkin berharga buat saya. Waktu itu pernah, saya udah di mes. Di mes itu tuh baru banget pulang ini juga, pemulasaran juga kan. Terus habis itu baru saya tiduran, baru rebah-rebahan. Habis itu ada panggilan, "Dek, ini ada panggilan lagi." "Hah, baru pulang Mbak," gitu kan. "Iya, ini ada panggilan lagi." "Oh ya udah Mbak, berarti merapat ke posko Mbak." Nah, merapat ke posko, tiga yang merapat ke posko kan, saya tinggal di mes kan sama rekan Kalda kan. Jadi kami berdua merapat ke posko Monas. Lalu dari posko Monas nanti kita ke lokasi, karena kan ini meninggalnya di rumah, bukan di rumah sakit. Jadi kami ini mendatangi pasien COVID yang meninggal di rumah gitu, karena bukan yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan sudah ada tim medis. Kalau kami ini yang terjun langsung ke rumahnya gitu, ke lokasi dia meninggal gitu. Dia meninggal di rumah, kita yang membereskan, lalu sudah dipetikan, sudah dipastikan juga. Nanti dari tim puskesmasnya, kan kami juga kerjasama, nggak cuma instansi Polri, ada Satpol PP, ada Damkar juga Mbak, yang ikut berpartisipasi. Jadi nanti mereka yang bantu angkat juga, untuk Damkar mereka yang semprot-semprot, disinfektannya. Nanti setelah sudah selesai diterima oleh tim puskesmas, karena mereka yang bawa ambulan, mereka yang bawa ke di mana dimakamkannya, akan di Tegal Alur atau di mana gitu, atau di Pondok. Rasanya pertama kali seneng nih, pakai APD nih, harusnya kan orang kesehatan doang nih yang punya gitu, jadi ada kebanggaan tersendiri Mbak. Pas pakai, panasnya luar biasa, bener-bener panas, apalagi waktu itu siang bolong, bener-bener panas. Saya pakai pertama masih biasa, wah bangga nih kan, pakai sarung kayak gini, membantu nih gitu kan. Waktu dipakai kan itu panas banget, bener-bener panas Mbak. Disleting semuanya kan, pakai maskernya itu 3 lapis Mbak, bener-bener 3 lapis. Sensi dulu, terus ada yang N95, terus sensi lagi, masker yang biasa lagi, dan itu bener-bener pengap, terus pelindung kepala kan. Dan di situ aja tuh udah pengap, ya kacamata yang bener-bener nggak ada udaranya masuk gitu Mbak. Jadi bener-bener
nyetak bener-bener nyetak di jidat Mbak, bener-bener. Dan rasanya itu di dalam lebih dari sauna. Napas aja udah napas udah pakai mulut gitu, karena hidung kan udah ketutup gitu kan. Napas udah pakai mulut, udah keringetan numpuk di masker. Setelah itu udah ngirupnya udah air. Udah gitu. Kalau misalnya bagian yang pemulasaran udah, kita jongkok buat nunggu yang perintah buka APD, kan harus dibimbing juga Mbak oleh pihaknya. Jadi bener-bener luar biasa sih. Awalnya sih pas saya pertama kali terjun ya, saya kaget kan, ternyata kuburinnya itu nggak dimandiin kan dengan cara tayamum. Setahu saya kan dari ajaran Islam itu kan awalnya itu kan dimandiin, dikafanin, diberi wangi-wangian, disolatin secara layak, keluarganya ada menyaksikan. Yang terakhir kalinya kan, ini saya lihat keluarganya nggak ada yang nemenin kan. Itu cuma kita doang, ternyata cuma dibungkus plastik, ditaruh di tempat yang jenazah yang warna oranye, ditaruh di peti. Itu kan nggak layak banget ya bagi umat manusia. Jadi saya ngerasa kok kayak gini ternyata ya dikuburnya. Tapi ya mau diapain lagi, karena ini kan emang penyebabnya COVID, takut berbahaya, menular. Ya khawatir pasti ada, tapi keluarga juga tahu ini untuk menjalankan tugas. Saya cuma minta doa sama orang tua, sama keluarga, semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi orang tua juga selalu doain, support. Kesannya saya bangga kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa mengabdikan diri saya langsung ke masyarakat. Saya juga bangga sama teman-teman saya yang mau terjun langsung menangani COVID-19 ini. Yang mungkin bisa saja itu terpapar virus, tapi semoga aja itu tidak terjadi ya Mbak. Jadi pada awalnya memang kita membuat tim pemulasaran jenazah ini karena dengan pertimbangan di beberapa wilayah itu ada penolakan jenazah dan juga ada kendala dalam pemulasaran jenazah khususnya untuk yang ada di perumahan. Nah inilah kita bentuk tim pemulasaran jenazah dengan SOP COVID-19. Nah setelah kita bentuk itu kemudian kurang lebih 5 atau 6 jenazah yang kita lakukan pemulasaran, dan situ ada kita temukan jenazah perempuan. Nah sehingga kami dari Polda Metro mempunyai inisiatif kembali coba kita memberdayakan polwan yang ada di Polda Metro ini untuk melakukan pemulasaran khususnya untuk yang jenazah perempuan. Dan pada saat itu kita tawarkan, kita bersama dengan seluruh polwan yang ada terutama di Direktorat Samapta, kita tawarkan ada tidak yang secara ikhlas dan berani untuk melakukan sebagai tim pemulasaran jenazah khususnya untuk perempuan. Nah ternyata setelah kita kumpulkan polwan yang ada, mereka secara ikhlas dia berani untuk menjadi salah satu perwakilan untuk melakukan pemulasaran jenazah. Sebagian besar mereka yang meninggal ini mereka yang tidak patuh, tidak disiplin dalam melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk protokol kesehatan. Di antaranya adalah hidup bersih, menggunakan masker, tidak berkerumun atau berkumpul. Nah ini dari fakta di lapangan saya melihat dan hasil keterangan dari tetangga-tetangga yang meninggal yang kita lakukan pemulasaran jenazah itu, ya mereka semuanya hampir melakukan suatu kegiatan-kegiatan atau perilaku yang melanggar daripada protokol kesehatan itu. Jadi kalau untuk seluruh anggota, kebetulan karena mereka juga sudah tulus dan ikhlas untuk melakukan tugasnya, kita selalu untuk memberikan motivasi, dan ini juga sudah ada motivasi yang diberikan oleh pimpinan Polri, dari Bapak Kapolri, kemudian dari Kapolda, dan ke bawah semuanya pejabat yang ada di Polri mendukung sekali dan juga memberikan satu apresiasi kepada tim pemulasaran jenazah ini. Dengan demikian tentunya support motivasi kepada anggota untuk tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tulus dan ikhlas untuk membantu masyarakat, dan insya Allah dengan mengerjakan yang bermanfaat untuk masyarakat
mereka sudah terbentuk dalam jiwa para tim pemulasaran ini. Apa yang dilakukan bermanfaat untuk masyarakat, mereka yakini menjadikan suatu amal ibadah untuk mereka. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini tentunya untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah, yaitu untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu diantaranya untuk membiasakan hidup bersih, selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian juga jangan berkerumun atau berkumpul. Nah, sehingga kalau mereka berkerumun atau berkumpul pastinya akan lebih besar mereka untuk terpapar wabah virus COVID-19 ini. Masa sih nggak melihat dari tim medis gimana cara kerjanya, gimana cara kerja kita. Ya kalau di rumah sakit kelihatan mereka sakit. Nah ini yang berhubungan dengan masyarakat otomatis masa sih nggak lihat kita gimana cara kerjanya kita di lapangan, nggak sadar gitu. Ya kalau bisa sih mohon dengan sangat aturan yang sudah ditekankan sama ini kan pemerintah, kalau jangan keluar rumah, di rumah aja, jangan berkerumunan. Ya seperti ini, lihat Jakarta kayak gini, ramai di mana-mana, pusat perbelanjaan, aduh virus itu di mana-mana. Aduh sedih rasanya, sumpah Mbak Sumar, sedih banget. Sedih sih ngeliat Indonesia ini gitu. Kenapa nggak mau gitu kan, ini kan buat kebaikan bersama. Jadi menurut saya ayolah gitu, masyarakat Indonesia ini kan buat kebaikan bersama. Mungkin Anda nggak bisa kena virus, tapi mungkin Anda bisa membawa virus ke orang lain dan bisa merugikan diri Anda sendiri maupun orang lain gitu. Saya baru kemarin lihat saya baca di salah satu negara, dia sudah melakukan seperti Indonesia yang sekarang aman, maksudnya COVID-nya tuh semakin kurang gitu. Tapi ketika mereka sudah lepas, anak-anak boleh sekolah selama seminggu aja, itu udah tersebar lagi banyak gitu. Jadi belajar dari negara lain, Indonesia tuh harusnya ayo gitu ikuti peraturan pemerintah, kan pemerintah juga pengen ini yang terbaik loh gitu. Jaga diri, jaga orang lain juga gitu. Pakai apa yang dianjurkan oleh pemerintah, masker lah, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Itu adalah salah satu pencegahan gitu. Jadi ayo gitu, kita sama-sama gitu. Jangan gue mau ketemu keluarga gitu, saya mau ketemu keluarga, jangan. Semuanya juga pengen ketemu keluarga, tapi untuk meminimalisir biar cepat selesai itu virus ini, ayo gitu kita bareng-bareng untuk waktu yang sementara ini tuh buat nanti waktu yang panjang gitu, pengorbanan ini gitu.